Halo guys, jumpa lagi di channel Raventino99. Nah, kali ini saya akan membahas materi solusi dan galat, kaidah trapesium, kaidah titik tengah, dan kaidah Simpson sepertiga. Jadi guys, saya akan membahas catatan saya tentang kuis di makul yang saya ambil, yaitu metode numerik materi, metode numerik ya guys. Oke, kita ada 2 soal guys, jadi kita lihat langsung ya guys. Cari solusi dan galat dari fungsi berikut dengan menggunakan kaidah trapesium, kaidah titik tengah, dan kaidah Simpson sepertiga. Jadi ada 2 soal. Soal pertama yaitu ini, integral 2x pangkat 3 tambah x dx dari 0 ke 1 dengan ukuran langka 0,25. Ukuran langka ini biasa disebut dengan H ya guys. H. Ini H ya guys. 0,25. Oke, nomor 2 adalah integral x akar 4 dikurang x kuadrat dx dengan ukuran langka 0,5. Oke guys, kita kerjakan nomor 1 dulu. Oke guys, jadi dalam metode numerik ada namanya solusi sejati atau nilai sejati ataupun dan juga nilai numerik guys. Jadi guys, yang biasa kita kerjakan integral yang seperti biasa kayak gini nih guys, atau seperti biasa integral itu adalah nilai sejati guys atau solusi sejati guys. Nah, itu adalah solusi sejati. Dan ini kita belajar di sini akan membandingkan solusi sejati yang biasa kita gunakan di integral dengan solusi numerik yang ada di metode numerik ini guys. Jadi fungsi metode numerik untuk mendapatkan hasil lebih maksimal gitu guys. Berapa galatnya gitu. Berapa kesalahan atau errornya guys. Oke. Kita masuk saja. Solusi sejati atau nilai sejatinya itu gini. Integral 2x pangkat 3 tambah x dx dari 0 ke 1. Maka integral biasa ya guys. 2, 3 tambah 1, 4. X pangkat 4 kan. Tambah ini 1 per 1 tambah 1 kan 2 kan guys. X pangkat 2 dengan batas 0 ke 1. Oke, 1/2 X pangkat 4 tambah setengah X kuadrat dengan batas 0 ke 1 kan. Lanjut. Setengah. Masukin satunya. 1 pangkat 4 tambah setengah 1 pangkat 2 kan. Terus dikurang setengah di substitusi 0. Oke. Dapatkan hasil bahwa setengah tambah setengah kurang 0, 0. Berarti 1 ya guys. Oke. Kita tahu bahwa soal nomor 1 solusi sejati atau nilai sejatinya itu 1. 1 ya guys. Oke. Maaf. Kita lanjut ke solusi numeriknya guys, yang terpenting. Solusi numeriknya itu atau hitungan numeriknya itu kayak gini guys. Kaidah kan ada 3 kaidah tadi kan disuruh kan. Kaidah trapesium, kaidah titik tengah, kaidah Simpson sepertiga. Oke. Kaidah trapesium. Kita terus diketahui dulu guys. Tadi kan diketahui ini ukuran langkanya 0,25. Berarti ukuran langka tuh saya sudah bilang 0, H kan. H berarti 0,25. A, B ini adalah batas-batas guys. Batas integral. Jadi A adalah batas integral bawah. B adalah batas integral atas. Batas integral bawahnya itu 0. Atasnya itu 1. Berarti A nya 0. B nya 1. Dan jangan lupa guys. Ada rumus guys. Untuk mencari N. Ada namanya N. N itu rumusnya B dikurang A per H. B dikurang A per H. N itu B kurang A per H. Oke. B masukin. B nya 1 kurang 0 per 0,25. 1 per 0,25 berarti 4. Jadi ada 4 langkah. Ini artinya ada 4. R nya ada 4 gitu guys. Oke, kita buat tabel guys. R, XR. Terus fungsi di mana fungsinya tuh diganti XR nya guys. FXR. Oke guys. Ini R, ini XR-nya, terus ini FXR-nya. Oke guys, kita tulis dulu kan 4 kan, R-nya itu ada 4, berarti dari 0 guys, selalu dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 kan guys, 0 sampai 4, oke. Terus lanjut XR-nya tuh gini guys, kan katanya hanya 0,25, berarti 0, 0, jadi kayak kita gambar ilustrasi gitu guys, 0, pertama yang 0,0 tuh adalah 0 gitu kan guys. Selanjutnya tuh ditambah 0,25 guys. Terus tambah 0,25 lagi guys. Jadi 0,25 tambah 0,25 jadi 0,5 tambah 0,25 lagi guys. Jadi setiap XR ini bedanya adalah 0,25. Beda tuh hanya gitu guys. Langkahnya gitu. Langkah ini ke langkah ini berapa bedanya. Langkah ini ke langkah ini berapa gitu. Jadi kayak gitu guys. Oke guys, udah dapat ini. Lalu cara cari ini kita substitusikan ini saja ke fungsinya guys. Jadi fxr-nya tuh adalah ini, soalnya nih 2x pangkat 3 tambah x. Tulis lagi x guys. fxr-nya 2x pangkat 3 tambah x. Oke. Kita masukin guys.
Jadi untuk f XR nya 0, maka 2 dikali 0 pangkat 3 tambah 0, berarti 0 kan guys. Terus f 0,25. Ini harus pakai kalkulator sih guys, atau hitung manual pun bisa, atau pakai aplikasi lebih mudah guys. Atau pakai aplikasi Excel atau apapun ya guys yang bisa membantu kalian. Kita hitung lagi ya. Berarti f 0,25 saya sudah hitung, berarti 2 kali ini pangkat 3 tambah ini. Hasilnya ini guys. Ini guys, bisa kita bulatin berapa angka belakang koma guys. Misalnya 10 angka belakang koma itu lebih maksimal sih guys. Kalau misalnya pemakaian lebih banyak angka belakang komanya. Karena kan kita mau hitung galatnya juga guys. Berapa error dari hitungan solusi sejati yang biasa kita pakai gitu kan guys. Oke, ini seperti itu sih, masukin saja ya. Udah dapat hasilnya, masukin sini ya guys tabelnya supaya lebih enak lihatnya. 0 masukin sini, masukin. Oke, udah dapat. Terus kita hitung pendekatan integral ini. Pendekatan integral ini adalah memakai rumus guys. Jadi ini kan kaidah trapesium. Rumus kaidah trapesium tuh adalah misalnya integral sesuatu ini kan adalah yang mendekati ini, pendekatannya itu, ini pendekatannya ya. H/2 F0 ditambah 2 dikali sigma Fi dari I nya 1 sampai 3 tambah F4. Oke, kayak gitu ya guys. Artinya ini F0 nih. Ada F1, F2, F3 di sini nih. Kali 2 nih. Tambah F4 guys. Oke, kayak gitu ya guys. Masukin guys. Hanya 0,25 dibagi 2. Oke. 0 ditambah 2 dikali ini guys. Masukin. Ini kan F1 artinya kan F2, F3, terus F4-nya ini tetap. Ini 2 kali ini sesuai dengan rumus ya guys. Masukin, kali-kalikan, kerjakan. Dapat ini kayak gini nih. Pendekatan itu apa tuh? Solusi numeriknya. Jadi tujuan mencari ini yang cari pendekatan ini guys. Cari F0 sampai F4 nya guys. Oke. Masukin, dapat ini kan. Terus kita cari, ini kan udah dapat nih solusi sejati dan solusi numeriknya kan guys. Ini solusi numerik ya guys. Oke. Kita cari galatnya guys. Galat adalah solusi sejati dikurang solusi numerik. Sejati 1 dikurang numerik 1. Nih, dimutlakin guys. Supaya hasilnya nggak negatif guys. Oke, hasilnya adalah 0,03125. Jadi galatnya adalah ini guys. Oke. Kita lanjut ke kaidah titik tengah guys. Ingat ya guys, tadi solusi sejatinya adalah 1. Kaidah di titik tengah tadi kan rumusnya ini tadi yang kaidah satunya kan. Ini kaidah titik tengah ini kayak gini juga guys. N sama dengan B kurang A per H. Berarti ada 4 juga guys. Berarti ada 4 ininya kan. Terus kita bikin titik nih guys. Beda dengan yang tadi kan 0 sampai 4 kan guys. Tapi ini kita beri titik dulu guys. 1, 2, 3. Kan bedanya 0,25. Kita buat bedanya dulu. Terus di antara ini yang tadi beda H-nya tadi ada titik tengahnya guys. Tadi kan 0,25 0,25 kan guys yang tadi itu. Terus 0,25 0,5 itu 0,75 dan 1. Di antara ini ada sebuah titik tengah nih. Makanya dihitung ininya nih. Ini ada titik tengah. Ini ada titik tengah. Ini ada titik tengah. Jadi ada 1 2 3 4 titik guys. Oke guys. Jadi R-nya tuh 0 sampai 3 guys. Bedanya dengan kaidah trapesium guys. Jadi kaidah titik tengah nih kayak spesial gitu guys, di tengah-tengah antara hasil XR-nya guys. Ini kan XR nih. XR. Bedanya kan H-nya kan 0,25 nih, 0,25. Terus di tengah-tengah antara ini ada ini guys, ada ini. Jadi ada 4 buah ini. Oke. Jadi R tambah setengahnya kan setengah nih. Ini tambah setengah lagi 3/2, tambah setengah lagi 5/2, tambah setengah lagi 7/2. R-nya nih guys. Oke, jadi XR tambah setengahnya nih 0,1/25, 0,375, 0,625, 0,875. Jadi FXR tambah setengah nih adalah substitusi ini ke fungsinya guys. Kan XR tambah setengah nih, rumusnya kayak gini guys. Untuk mencari ini, kalau misalnya pakai gambar kayak gini guys, atau mau cari manual kayak gini guys, rumusnya ini XR tambah setengah itu adalah A tambah R tambah setengah kali H. Oke guys, jadi kayak gini guys, X setengah sama dengan 0 ditambah, ini kan untuk yang setengah nih, X setengah ini untuk yang nilai ini, berarti X setengah 0, A nya 0 kan, 0 ditambah setengah dikali ini, terus hasilnya ini guys. Oke, selanjutnya kayak gitu juga, dicari-cari kayak gini, 0 tambah sesuatu nih,
Oke, A-nya kan batasnya 0 tuh. A batas bawah 0, B batas atas 1 kan. Oke. Kita dapat ininya, kita substitusi ke ininya, guys. Oke, substitusi kayak yang tadi, guys. Masukin. Ini terserah mau berapa angka belakang koma. Saya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pakai 8 angka belakang koma, 7 angka lah gitu, guys. Supaya lebih maksimal, guys. Oke, menggunakan selanjutnya dapat nilai ini. Pendekatan integralnya, guys, yaitu kayak gini, guys. Pendekatan dari rumus kaidah titik tengah, memang rumus asli kaidah titik tengah tuh kayak gini, guys. Ini kaidah apa tuh pendekatannya tuh ini H dikali sigma I sama dengan 0 sampai N dikurang 1 FI tambah setengah. Oke, FI tambah setengah berarti masukin, guys, 0,25 dikali hasil semua hasil ini, guys. F0,125, F0,375, F0,625, F0,875. Masukin semuanya, guys. Jadi 0,25 kali ini. Berarti hasilnya ini, guys. Oke, hasilnya ini. Oke, dapatlah ini nilai numeriknya. Maka galatnya tuh nilai sejati kan 1 tadi kan. Nilai sejati kurang nilai numerik. Berarti hasilnya tuh 0,01. Berarti kita lihat bahwa kaidah titik tengah lebih errornya lebih kecil, atau galatnya ini lebih kecil daripada kaidah sebelumnya, yaitu kaidah trapesium. Jadi kaidah ini lebih bagus lah pemakaiannya dalam kaidah trapesium, ya, guys. Kita lanjut ke kaidah Simpson sepertiga. Oke, guys, kaidah Simpson sepertiga. N sama dengan B kurang A per H, sama kayak yang tadi, guys. 1 kurang 0, jadi ada 4 ya. Jadi ini tabel ini sama kayak kaidah trapesium, guys. 0 ini B, H-nya kan 0,25, berarti 0,25 sampai 1 ya, guys. Batas integral batas bawah, batas atasnya kan 0 sampai 1 kan integralnya. Oke. Nilainya sama dengan kaidah trapesium. Oke. Fxr-nya pun sama, guys, ini. Soalnya kan substitusi XR-nya ke fungsinya kan, guys. Jadi sama, jadi nggak perlu cari lagi ya, guys. Ingat, kaidah si Simpson sepertiga itu sama dengan kaidah trapesium, pencarian tabel ininya, guys. Oke, kita masukin ke pendekatannya. Cuma pendekatannya beda, guys. Pendekatannya itu adalah H per 3 dikali F0 kali 4 dikali sigma FI. I-nya tuh dari 135. Pokoknya ini angka ganjil gitu, guys. 135 sampai N dikurang 1. Berarti sampai ke sebelumnya kurang 1, guys. Jadi ganjilnya, guys. Ditambah 2 dikali ini genapnya, guys. I dari 2, 4, 6, 8, pokoknya seterusnya gitu. FI N dikurang 2 tambah FN, guys. Oke, guys. Jadi kayak gitu, guys. Masukin hanya 0,25 bagi 3 dikali F0 nya kan 0 tambah 4 dikali kan ini kan 135. Yang ada kan 13 ya kan, 5 nggak ada kan, guys. Jadi 13. Terus ini 24 ya kan, guys. 24, tapi 4 tuh nggak sampai, guys, karena N kurang 2. 4 ini untuk Fn nya. Oke, guys, jadi ini Fx2 aja kan, guys. Kita masukin saja. masukin kerjakan langsung kerjakan. Dapat angkanya kayak gini ya, guys. Udah, oke, kita lanjut saja. Jadi dapatlah nilai numerik ini. Jadi nilai sejatinya galatnya adalah nilai sejati dikurang nilai numeriknya. Numerik pada kaidah Simpson sepertiga. Jadi hasilnya tuh 0,004. Jadi galat pada kaidah Simpson sepertiga lebih kecil daripada galat kaidah sebelum-sebelumnya. Jadi memungkinkan kaidah ini lebih bagus lagi tuh, guys. Oke. Sampai di situ contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Oke, guys. Jadi pelan-pelan ya, guys. Jadi nomor 2 itu solusi sejatinya dulu pertama kita cari ya, atau nilai sejatinya. Nilai sejatinya tuh dari integral 0 ke sampai 2 X akar 4 dikurang X kuadrat dx. Jadi saya misalkan, guys, P-nya sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Maka P, berarti ini pakai pemisalan ya, guys. Saya sudah jelaskan di materi video-video sebelumnya. Kalau bisa dipelajari dulu ya, guys, karena ini saya langsung ya. Oke, P kan sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Berarti DP sama dengan, ini kan 0 jadinya diturunkan. Jadi ini adalah min 2X dx. Oke. Maka dx-nya adalah dp per min 2x. Udah dapat gini kan? Terus ini kan memiliki batas integral. Batas integralnya pasti berubah dong gitu. Batas integralnya itu untuk x sama dengan 0. Ini kan x kan dx, maka dx untuk x. Terus untuk x sama dengan 2. Kan 0 sama dengan 2 kan? Untuk x sama dengan 0, maka masukin, guys, x-nya ke P. P-nya sama dengan 4 tadi kan P sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Maka P sama 4 dikurang 0 kuadrat berarti 4.
Untuk X sama dengan 2, maka P sama dengan 4 dikurang 2 kuadrat kan. Berarti 4 kurang 4 berarti 0. Berarti batasnya itu dari 4 sampai 0 kan guys. 4 ke 0 kan guys. Maka substitusi guys. Batasnya 4 sampai 0. X-nya tetap. Ini jadi akar P kan. Terus DP per min 2X. Ini coret X-nya guys. Jadi ini sisa. Ini kan jadi min setengah guys. Terus saya balik ininya. Kan 4 ke 0 nih batasnya. Jika batasnya saya balik, kayak misalnya 4 ke 0 jadi 0 ke 4, maka negatif guys. Ini memang tadi ini setengah min setengah nih masukin sini tetap. Jadi ini dibalik guys, maka negatif sininya guys. Oke, ngerti ya? Ini 4 ke 0, saya balik jadi 0 ke 4. Jadi negatif hasilnya guys, supaya lebih mudah guys. Oke. Negatif kali negatif jadi positif guys. Jadi setengah integral dari integral P pangkat setengah. Ini kan akar P, berarti P pangkat setengah kan? DP dari 0 sampai 4. Oke, setengah dikali 1 per setengah tambah 1 jadi 3 per 2 kan. P pangkat 3 per 2 dari 0 sampai 4. Terus setengah 3 per 1 per 3 per 2 jadi 2 per 3. Coret jadi 1/3 ya guys. P pangkat 3 per 2 0 sampai 4 batasnya. Jadi kan ini 1/3. Masukin guys. Jadi 4 ke pangkat 3 per 2 dikurang 0 pangkat 3 per 2. Jadi 4 kan 2 pangkat 2 kan guys. 2 pangkat 2 dikali 3 per 2. Jadi coret dari 2 pangkat 3 jadi 1/3. Jadi 1/3 kali 8 sama 8 per 3. Jadi hasilnya tuh sejatinya tuh ini guys. 2,6 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 6-nya 7 gitu guys. Jadi banyak saya ambil supaya lebih bagus gitu nilai galatnya. Oke guys, ini nilai sejatinya guys. Ingat ya, nilai sejati dari soalnya tuh ini. Kalau misalnya mencari dengan integral biasa, kita bandingkan dengan solusi numeriknya guys. Oke guys, solusi numerik. Ada 3 kaidah tadi guys ya. Ini pertama kaidah trapesium guys. Diketahui hanya tuh 0,5. Kan guys? Terus A-nya tuh 0, B-nya 2. Ini beda tadi guys. Tadi kan batas nomor 1 kan beda tuh. A-nya berapa, B-nya berapa, H-nya berapa. Tapi ini adalah batas hanya 0,5 ya guys. Terus A-nya 0, B-nya 2. Sama dengan sebelumnya guys. Caranya ya tentukan R, XR, FXR-nya guys. Pertama N dulu. N-nya tuh B kurang A per H. 2 dikurang 0 per 0,5 berarti 4 hasilnya ya guys. Berarti ininya 4, 0, 1. Selalu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Terus XR-nya adalah dimulai dari 0 guys, diakhiri dengan 2. 0 ditambah 0,5 ditambah H. Ini tambah H terus guys sampai penuh dengan sampai 2 batas atasnya. Batas bawah sampai batas atas. Oke, ini mencari ini FXR kayak tadi. Masukin XR-nya ke fungsinya guys. Fungsinya kan X akar 4 dikurang X kuadrat guys. Itu fungsinya tadi ya. Berarti FXR-nya masukin 0. 0 dapat berapa? Itu 0,5 dapat berapa? Hitung sendiri ya guys. 1 jadi dapat berapa, ini dapat berapa, jadi kayak gitu guys. Jadi kita hitung pendekatan integralnya karena udah dapat semua ininya ya. Pendekatan integral rumusnya adalah kayak gini ya guys. H per 2 F0 2 dikali sigma F I1 I sama 1 sampai 3 F4. Oke, masukin dapat galatnya kayak gini. Nilai numeriknya gini. Terus kita cari galatnya. Berarti nilai sejati tadi kan ini kan, nilai sejati dikurang nilai numeriknya. Oke, hasilnya adalah 0,324416667. Itu adalah nilai galat dari metode kaidah trapesium. Oke, kita lanjut ke kaidah titik tengah. Kaidah titik tengah sama kayak tadi guys. N sama B kurang A, H jadi 4 kan. Jadi kita gambar dulu kayak gini guys. Ataupun dengan cari biasa boleh. Ini kan bedanya 0,5. Terus antara ini ada titik tengahnya gitu. Ingat, antara ini ada titik tengahnya. Antara ini ada titik tengahnya. Antara ini ada titik tengahnya. Ini adalah nilai XR tambah setengah ya guys. Ini XR tambah setengah, XR tambah setengah, XR tambah setengah, XR tambah setengah. Jadi kayak gitu guys. Oke, jadi kita gambar kayak gini. Jadi 4 kan? Ini sampai 3 guys. Kalau misalnya kayak ada titik tengah. R-nya dari 0, 1, 2, 3. R setengah, berarti setengah 3 per 2, 5 per 2, 7 per 2. Maka hasilnya tuh ini 0,25, 0,75, 1,25, 1,75. Masukin ke sini guys. FXR tambah setengah. Ini kan XR tambah setengah. Berarti berarti ini masukin ke fungsi tadi, fungsi ini. Masukin dapatnya hasil ini ya guys. Oke guys, kita lanjut guys.
Jadi ini untuk mencarinya tadi ya, atau memakai rumus ini yaitu XR tambah setengah, yaitu A tambah R tambah setengah H gitu kan, kali H. Masukin A nya kan 0 kan tadi kan, R nya setengah, ininya 3/2, 5/2, 7/2 dikali setengah tadi kan, setengah ini H. Oke, langsung masukin, dapat hasil ini. Ini kan cari yang tadi yang saya jelaskan, masukin ke fungsinya, dapatkan nilai ini yang tadi. Terus kita udah dapat ini nih, kita menggunakan pendekatan integral dengan rumusnya itu H dikali sigma I sama dengan 0 sampai N kurang 1 FI tambah setengah. Oke, masukin 0,5, masukin, hitung sendiri ya guys. Kayak gini, dapat 2,7663005. Terus galatnya itu adalah nilai sejatinya dikurang nilai numeriknya. Ini nilai numeriknya guys, ini numerik. Oke, jadi galatnya lebih kecil ya daripada kaidah tadi ini, jadi hasilnya ini ya. Oke, kita lanjut ke kaidah Simpson sepertiga. Jadi sama aja kayak tadi guys, N sama dengan B kurang A per H, masukin jadi 4. Ini sama, nilainya ini sama kayak dengan kaidah trapesium guys. Jadi saya tulis ulang kayak gini ya guys. Sudah saya jelaskan, udah mudah ya guys. Kita lanjut ke pendekatan integralnya. Pendekatan integralnya itu sama kayak rumus tadi, berarti H/3 F0 tambah 4 kali sigma FI I sama dengan 1 sampai 35 N kurang 1 itu ganjil ya nih. Ini 2 dikali ini yang genap 246 FI N kurang 2 FN. Oke. Masukin 0,5/3, 0 kali-kalikan, masukin. Oke, angkanya masukin, tinggal masukin ya sesuai dengan ini yang diketahui tadi. Masukin, dapatlah nilai numeriknya itu ini 2,5461758. Oke, jadi ini nilai numerik atau solusi numeriknya gitulah, nilai atau solusi terserah bebas, yang penting itulah gitu. Yang penting ini numeriknya gitu. Jadi galatnya adalah nilai sejatinya tadi itu yang pertama kita cari, dikurang dengan solusi numeriknya. Dimutlakin guys, jangan lupa mutlakin supaya hasilnya positif. Oke, kita dapatlah hasilnya yaitu 0,120490867. Jadi itulah nilai galat dari kaidah Simpson sepertiga. Jadi hanya itu materi yang dapat saya bahas tentang kuis makul metode numerik yang saya jelaskan, dan ini adalah metode untuk mencari solusi dan galat, untuk membandingkan gitu ya, nilai solusi sejati yang biasa kita cari di apa tuh, biasa-biasa kita belajar integral tuh kan, kita apakah benar gitu nilainya segitu, dan kita menggunakan pendekatan kaidah-kaidah yang ada pada metode numerik guys. Oke guys, mungkin sekian materi dan penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa meminta atau request materi-materi yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih.